Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Destia Rwanda, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2022. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis framing, analisis naratif, dan juga analisis semiotika. Buat teman-teman yang belum tahu, tonton videonya sampai akhir ya. Ada yang tahu nggak nih, apa itu analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika? Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu analisis naratif. Apa itu analisis naratif? Analisis naratif ini berasal dari kata Latin yaitu nare, yang artinya membuat tahu. Dari artinya dapat disimpulkan bahwa narasi berhubungan dengan usaha untuk memberitahu sesuatu atau peristiwa. Analisis naratif adalah analisis yang digunakan untuk memberitahu atau mengelola struktur sebuah cerita, baik itu fiksi atau fakta. Nah, yang di dalamnya itu terdapat alur, tokoh karakter, sudut pandang, dan lainnya secara berurutan. Nah, sebuah teks bisa dikatakan narasi itu jika terdapat beberapa peristiwa di dalamnya. Analisis naratif ini memiliki tujuan, yaitu untuk membantu menganalisis dan mengevaluasi narasi. Analisis naratif juga dapat digunakan untuk membedah makna sebuah film. Nah, analisis ini itu biasanya digunakan untuk analisis novel, film. Analisis ini juga merupakan salah satu jenis analisis data kualitatif. Analisis ini memusatkan perhatian pada teks secara keseluruhan untuk membedah suatu kisah yang disajikan oleh pengarang. Nah, kelebihan dari analisis naratif. Beberapa kelebihan jika kita belajar tentang analisis naratif, yaitu yang pertama, mampu memahami identitas dan pandangan seseorang. Yang kedua, dapat diaplikasikan dalam beragam ilmu pengetahuan. Terus yang ketiga, dapat mengkaji secara mendalam tentang sebuah fenomena. Yang keempat, penyajian hasil penelitian itu beragam. Itu adalah beberapa kelebihan dari analisis naratif. Selanjutnya ada karakter dalam narasi. Apa ya karakter dalam narasi itu? Nah, karakter dalam narasi itu tidak hanya menampilkan peristiwa, tapi juga sebuah karakter. Karakter itu sendiri adalah tokoh yang memiliki sifat atau perilaku tertentu. Contohnya, itu dalam menganalisis sebuah film, itu pasti di dalamnya terdapat karakter yang didalami oleh si aktor agar sesuai dengan naskah atau narasi. Nah, itu tadi penjelasan tentang analisis naratif. Selanjutnya yang kedua ada analisis framing. Apa itu analisis framing? Nah, analisis framing ini digunakan untuk mengetahui bagaimana media membingkai sebuah peristiwa atau berita tertentu. Nah, ini menurut Robert N. Edmond. Setiap media ini memiliki fokus yang berbeda-beda. Fokus realitas terhadap aktornya, realitas kelompok, realitas peristiwa. Nah, hal ini itu dinamakan dengan framing. Bisa juga diartikan media itu memiliki potensi atau peluang untuk membingkai aktor peristiwa tertentu. Jadi nanti setiap media ini dapat membuat berita yang sama, namun fokusnya itu berbeda. Nah, media massa ini mempunyai power untuk bisa mempengaruhi audiens dan membentuk realitas di masyarakat.
Analisis framing ini juga salah satu metodologi penelitian kualitatif. Oke, langsung ke contohnya ya. Contohnya misalkan berita Pak Gubernur sedang berbagi sembako. Nah, ada media yang berfokus memberitakan siapa itu yang berbagi, dan ada juga yang berfokus di jumlah sembako yang dibagikan, ada juga yang berfokus pada siapa saja yang menerima sembako itu tadi. Nah, itu adalah beberapa contoh fokus realitas dari berbeda-beda media. Selanjutnya itu ada model analisis framing. Nah, itu yang pertama ada seleksi isu. Ini tuh berkaitan dengan pemilihan fakta. Tidak semua aspek dari peristiwa itu ditampilkan. Jadi nanti media itu akan melihat mana yang lebih laku di pasaran, begitu. Terus yang kedua itu ada penonjolan isu. Nah, penonjolan isu ini menuliskan fakta, bagaimana fakta disajikan. Dari media satu dan media lain itu berbeda. Dari tanggal penerbitan, mengambil data tidak sama waktunya, tidak mungkin sama dengan media lain. Terus terkadang media juga tidak menampilkan tanggal di beritanya. Oke, itu tadi penjelasan dari analisis framing. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, ada analisis semiotika. Analisis semiotika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu semion, yang artinya tanda. Jadi analisis semiotika ini melihat sebuah tanda. Semiotika dikenalkan oleh Ferdinand de Saussure. Nah, untuk kita bisa memahami gagasan Saussure ini, kita tuh perlu memahami tentang 4 hal, yaitu yang pertama penanda, petanda, lingui, dan parole. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, pengertian dari penanda. Penanda ini berupa bunyi, gambar, huruf, visual. Jadi bentuknya itu objek fisik. Sedangkan petanda adalah konsep atau arti dari apa yang ditandai, atau bisa juga dengan makna atau nilai yang terkandung di dalamnya. Menurut Saussure, semiotika merupakan ilmu yang mengkaji tentang tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Langue merupakan abstraksi atau artikulasi bahasa pada sosial budaya. Sedangkan parole itu adalah ekspresi bahasa pada individu. Nah, itu adalah perbedaan dari keempat itu tadi yang sudah saya sebutkan. Objek studi semiotika ini bisa berupa kata, gambar, gerak tubuh, dan juga objek material. Mengapa kita penting untuk belajar semiotika? Dengan kita belajar semiotika, kita bisa membuka makna bagaimana suatu tanda mengkomunikasikan ide, perasaan, dan perilaku kita. Jadi misalkan saya selevel dengan Anda karena kita menggunakan handphone yang sama atau menggunakan kendaraan yang sama. Dengan begitu, tanda sebagai saya selevel dengan Anda itu bisa dikomunikasikan gitu. Terus yang kedua, melalui media massa. Tanda digunakan buat merepresentasikan sesuatu. Jadi misal status ekonomi saya, style saya bisa saya tampilkan melalui media massa. Siapa sih zaman sekarang yang nggak punya medsos begitu? Pasti semuanya punya. Oke, yang ketiga, mampu membantu menginterpretasikan makna yang digunakan. Oke, jadi semiotika itu penting untuk dipelajari supaya kita bisa melihat bagaimana tanda-tanda itu bekerja di masyarakat. Nah, itu tadi penjelasan tentang semiotika. Mungkin teman-teman yang mau mendalami tentang ketiga hal ini tadi, yaitu analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika, bisa mencari buku dan jurnal yang berkaitan.
Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.